Ini bukan sekolah biasa. Bukan karena sekolah ini punya asrama dan muridnya cowok semua. Tapi banyak juga arwah penasaran. Terima hadiah ulang tahun dari gue sama Evan. Ini ulah kalian kan? Bukan. Ayo ngaku. Sumpah Pak, sumpah Pak. Sumpah pocong Pak. Ya tapi sumpah pocong itu resikonya nyawa, Mon. Kalau kita ngebohong, kita bakal ngalamin kejadian yang aneh-aneh, tau nggak? Evan nggak bohong, Mas. Di sekolah ini emang ada. Dan dia makin kalap. Ini pasti gara-gara kita ngelakuin sumpah pocong, tau nggak? Gue takut sendirian. Udah tanggung nih, udah botak, telanjang, kita nggak ada setan juga. Permisi. Perkenalkan. Nama saya Abdul. Di sini sana, di sana sana. Gue takut, Mon. Ya habis mau gimana lagi? Film Sumpah Pocong di Sekolah merupakan film ke-7 dari Maxima Entertainment, di mana kali ini Sumpah Pocongnya Maxima membuat sesuatu yang beda dengan tema Sumpah Pocong yang mungkin telah ada sebelumnya gitu. Gue Marcel Darwin, gue di sini berperan sebagai Ramon. Dan Ramon itu anak yang nakal. Ramon punya 2 orang teman, yaitu Dimas dan Evan. Mereka bertiga itu kompak banget. Ada apa ini? Kenapa dia? Kenapa? Udah tahu Pak, dia tiba-tiba kayak gini Pak. Halo, kenalin saya Fanny Christian. Saya di sini berperan sebagai Dimas. Dimas itu karakternya kayaknya semua gue. Terus dia tuh bersahabat dengan Ramon dan Evan. Gue Arif Fadilah, di sini gue berperan sebagai Evan. Karakter Evan di sini itu jahil. Dia salah satu sahabat dari 3 bersahabat, Dimas, Evan, sama aku. Sumpah Pocong Sekolah mengangkat mengenai 3 remaja yang di sana mereka membuat suatu geng di mana yang diperankan oleh Marcel, Hardy, dan Fandi di sini. Sumpah Pocong di Sekolah itu menceritakan tentang peristiwa Sumpah Pocong di sekolah. Peran utama itu Ramon, Dimas, dan Evan diperankan oleh Marcel Darwin, Hardy Fadilah, dan Fanny Christian. Mereka melakukan satu kesalahan yang menyebabkan mereka harus dikeluarkan dari sekolah itu. Jadi supaya mereka nggak dikeluarin dari sekolah itu, mereka mati-matian ngebantah kalau mereka melakukan perbuatan atau kesalahan itu. Sampai-sampai akhirnya tersebutlah dari mulutnya si Ramon kalau mereka berani disumpah pocong. Sumpah Pak, sumpah Pak. Sumpah pocong Pak. Ya tapi sumpah pocong itu resikonya nyawa, Mon. Kalau kita ngebohong, kita bakal ngalamin kejadian yang aneh-aneh, tau nggak? Evan nggak bohong, Mas. Di sekolah ini emang ada. Dan dia makin kalap. Saya terlibat dengan film ini sebagai tokoh Heru, seorang bapak yang dikejar oleh perasaan bersalah. Dan dia harus membesarkan satu anaknya yang kebetulan bandel dan rupanya dendam kemarahan dari tokoh yang dalam hal ini hantu
itu terus mengejar keturunannya. Bahkan anaknya yang nggak tahu apa-apa pun akhirnya dihantui juga. Kejadian mistis yang saya alami selama di lokasi syuting itu waktu di set, maaf, yang lagi di kamar mandi, saya lagi boker, itu berapa kali itu diulang karena sebenarnya tuh udah set close di kamar mandi, tapi itu sebenarnya gak ada orang yang lewat, tapi tuh take-nya berulang kali karena weh, ada yang lewat tuh, atau ada bayangan apa gitu, sampai terakhir di scene itu gak kerekod di VTR, padahal sebenarnya tuh kerekod. Dan ada beberapa seperti hal-hal bayangan di atas, terus bayangan di bawah seperti ada orang yang lewat, padahal sebenarnya gak ada yang lewat. Adegan dimana yang semua ada setan itu gue takut. Ada satu yang scene pesta yang dimana gue lagi ada di situ lagi sama cewek salah satu anak Ede Lewis, sekolah Ede Lewis di situ ceritanya ngedit. Di sana mati lampu. Setelah mati lampu itu, taunya di sebelah gue tadinya kan taunya itu cewek yang anak dari Ede Lewis itu, taunya malah ya setan. Di situ emang gue takutnya bener-bener takut dan gila nggak enak banget deh. Rasa sedikit aneh kayak ada yang ikutin saya di mobil gitu, dan saya ngerasa jadi aduh kok bisa gini ya, tapi udahlah sampai di rumah saya cuek aja gitu. Itu kenapa bisa terjadi sumpah pocong? Karena Ramon mimpi sesosok guru yang seksi. Sampai dia nyum-nyumin bantal, akhirnya teman-temannya tahu ngasih hadiah apa ke Ramon. Akhirnya suatu malam Ramon dikasih hadiah penari striptease, Jo. Adegan striptease, bisa dibilang itu adegan yang susah. Kenapa gue bilang susah? Karena semuanya kita di situ jujur itu take terakhir. Maksudnya scene terakhir yang diambil itu emang udah malam banget gitu, jam 2 atau jam 3 yang dimana semuanya itu udah pada kecapean. Waktu pertama kali ngeliat cewek itu nari agak sedikit panas itu, wah ini gimana nih ekspresinya ya gitu-gitu, dan waktu dia buka satu demi satu tuh benar-benar gitu. Nggak salah gue nggak bilangin, Pak, tenang aja. Jadi ya begitu deh. Pada suatu hari Marcel berulang tahun dan teman-temannya memberikan suatu kejutan berupa hiburan. Hiburan ini adalah berupa penari seksi atau striptease boleh dianggap. Setelah mereka menonton striptease, tertangkap oleh kepala sekolah dan mereka harus bersaksi. Ini ulah kalian kan? Bukan. Ayo ngaku. Sumpah Pak, sumpah pocong Pak. Ya tapi sumpah pocong itu resikonya nyawa, Mon. Kalau kita ngebohong, kita bakal ngalamin kejadian yang aneh-aneh, tau nggak? Jadi setelah mereka melakukan sumpah pocong, baru deh mereka merasakan kejadian-kejadian tapi sesuai janggal, yaitu mereka merasakan menerima penampakan dari setan bunga ini. Kalau kejadian aneh di dalam sumpah pocong di sekolah, ada salah satu scene di mana ketika ketiga anak ini sedang bersumpah pocong, di lokasi itu kejadian memang terjadi suatu hal yang aneh di mana tali pocong itu memanjang. Jadi aturan cuma misal 20 cm, dia menyala sampai 50 cm gitu. Kata dari Pak Awinya, benar-benar ngerasain takut sampai takut seada-adanya, dimana sampai harus nangis, dan saya tuh benar-benar coba untuk bangun dari diri saya, emosi saya tuh, wah saya mau mati nih karena sumpah pocong nih, dan saya terakhir syukurnya saya bisa nangis gitu karena ketakutan. Jadi itu benar-benar ada kejadian aneh yang kita bertiga dipakein kain kafan. Nah, pertama-tama itu kain kafan udah diukur 3, itu tuh pas. Nah, yang di gua nih, kain kafan gua kan ukurannya sama-sama 3-nya, karena gue dari 3 ini gue lebih tinggi sedikit, jadi yang take 1 sumpah pocong, abis itu kita mau next shot kan gue kepanasan. Nah gue minta dilepas, dan pas dilepas dan pas gue pakai lagi, itu kainnya tambah panjang. Itu kan kapan cuma ada 3 dan gue yang paling
pendek, nggak mungkin ketuker sama Marcel atau Fandi itu nggak mungkin ketuker, karena kalau ketuker logikanya nggak akan muat di mereka. Ini buktinya ya mereka emang pakai punya mereka berdua gitu. Ya gue pakai punya gue, tapi itu nggak tahu kenapa kombinasi sengkal, terserah percaya apa enggak. Cuman yang jelas gue merinding pada saat itu dan gue minta waktu dulu sebentar aja berapa menit gue tenangin diri karena itu membuat gue nggak nyaman banget. Jadi cepat kita jahit dan ini tidak disadari oleh kru kita bahwa ada kejanggalan. Dan setelah itu ada penampakan di bawah pohon mangga yang ada di sana seperti seperti orang menyaksikan bahwa itu tapi ada melihat beberapa orang bahwa itu ada pocong di sana, tapi kita coba tidak menggubris dan kita tetap syuting. Walaupun kita tahu di lokasi tersebut memang terkenal angker. Evan nggak bohong mas, di sekolah ini emang ada dan dia makin kalap. Ini pasti gara-gara kita ngelakuin sumpah pocong tuh. Gue takut sendirian. Bunga ini ternyata adalah murid cewek dari sekolah ini gitu. Dulu sebelum sekolah ini berubah jadi sekolah cowok semua, sekolah ini adalah sekolah campur. Cuma 17 tahun yang lalu karena ada sebuah skandal yang menyebabkan kematiannya si Bunga, jadi sekolah ini ada dirubah menjadi sekolah cowok semua. Adegan yang paling saya suka tuh ini, adegan di scene pertama. Dimana tuh saya benar-benar puas banget ngerjain 3 orang itu ya. Ngerjain si Harry Chan, terus ngerjain si Indo, sama ngerjain si Divin. Sampai botakin kepala mereka. Tapi yang paling gokil tuh Harry Chan. Kan Doi itu latah kan. Waktu cukur alis ini suka aduh sakit nih. Jadi saya kaget gitu kan. Karena waktu cukur alis itu kan nggak bisa sampai take-nya berulang kali kan. Gila, alis orang udah botak kita cukur lagi. Pengalaman yang paling gak enak banget ya buat gue sama syuting. Jadi ada adegan yang dimana kita semua tuh dipocongin, kafanin gitu. Dari awal mau make, pas mau take mesin itu gitu, kita semua ganti kostum, itu yang dipocongin, itu udah perasaan gue sumpah itu nggak enak banget. Ya akhirnya gue nggak berani, nggak tahu kenapa di situ gue emang bener-bener nggak berani sampai ada kostumnya orang makeup tuh ya enggak kok nggak apa-apa, ini cuma pura-pura kan kita segala macam, tapi itu emang gue bener-bener nggak berani. Jadi gue harus nungguin Marcel sama Fanny pakai dulu, baru gue berani diri untuk pakai. Film ini merupakan film ke-7 dari Maxima yang bertemakan horor, tapi horor remaja. Di mana sebelumnya kita juga sudah membuat film horor seperti Tali Pocong maupun Lewat Tengah Malam. Dan ini merupakan bagian dari program atau rencana Maxima ke depan membuat film-film horor atau film hantu yang benar-benar ya berkualitas, tidak sekedar cuma cerita hantu. Kalau selama ini orang alergi terhadap film cinta atau film horor nggak salah apa-apa kalau dibikin dengan baik. Itu kan genre, yaitu aliran saja. Tetapi bahwa membuat film itu ya menciptakan image, memancing imaji kita untuk itu. Udah botak, telanjang, kita nggak bisa setan juga. Permisi, perkenalkan, nama saya Abdul. Ini film benar-benar apa ya? Ada unsur komedinya, ada unsur menghiburnya, terus ada unsur menegangkannya. Jadi bukan cuma sekedar film horor yang dari awal sampai akhir tuh bom 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 bom, nggak cuma segitu doang. Jadi kita semua penonton tuh diajak untuk berimajinasi. Film ini horor komedi sih, karena emang kita sih berusaha menawarkan sesuatu yang berbeda lah, karena udah demikian banyak film horor. Jadi
kita berusaha menawarkan sesuatu yang berbeda gitu kan. Jadi dan lagi kan karena backgroundnya ini adalah sekolah dan asrama cowok, jadi tuh di situ banyak yang bisa kita eksplor tuh, kelucuan-kelucuan atau kenakalan-kenakalan murid-murid di sekolah cowok gitu. Produksi dari Sumpah Pocong di Sekolah memakan waktu sampai 2 bulan, termasuk dengan reading dan persiapan pra-productionnya. Kita menghabiskan waktu selama 2 bulan, tapi penuh kita juga koreksi, termasuk koreksi skenario maupun atau beda skenario maupun scene-scene yang akan diambil. Kita coba bahas dulu sebelum proses produksi dimulai. Jadi memang persiapan film ini cukup matang. Kita coba kita coba sajikan dengan konsep yang memang telah matang. Kita sengaja untuk mengimbangi pemain-pemain baru ini, kita banyak pakai pemain-pemain senior juga seperti Alex Komang, Henny Daramro, Joshua Pendelaki gitu. Jadi saya rasa cukup balance juga, dan yang nolong lagi Alex Komang nih terlibat juga sebagai acting coach. Jadi waktu reading tuh mereka melakukan reading yang dilakukan oleh Alex Komang. Ada latihan-latihan reading dan sebagainya, ini membantu untuk mempersiapkan kami untuk bisa waktu kita syuting, kita memakan waktunya yang lebih agak pendek lah. Kalau pembuatan film ini dimulai dari reading itu sekitaran sebulan lebih seminggu sedikit lah. Kalau location hunting sama casting mungkin sebulanan lah. Shooting days-nya sendiri 19 hari. Jujur menurut saya sutradaranya asik ya, dan untuk kru-krunya semua asik gitu ya. Karena Pak Awi sendiri tuh mau menerima masukan-masukan dari pemain. Seperti kadang ada beberapa scene itu saya bilang, Pak Awi, saya boleh gini-gini gak? Kenapa kamu pengen kayak gini? Motivasinya apa? Terus saya jelasin, motivasi saya tuh seperti ini. Saya bilang gitu, dan terakhir ya udah kita coba dulu di lapangan. Dan terakhir kalau misalnya itu sesuai dengan skenario dan masuk, dia fine-fine aja. Dan itu saya senang banget, sutradara yang mau nerima masukan dari pemain gitu. Saya lokasi yang paling bagus tuh di departemen keuangan. Gokil. Itu benar-benar set asrama yang apa ya? Kan ceritanya tuh, jadi kita tuh di sekolah asrama yang cowok semua, benar-benar kalau dilihat dari view-nya itu dari depan, establishnya itu benar-benar asrama elit gitu, dimana anak-anak sekolah semua pada ada di situ gitu. Semuanya sih cukup berat ya. Kita emang selalu gitu, hampir nggak pernah ada hari enteng. Kalau nggak ada sling, ada rigging. Kalau nggak ada rigging, ada hujan. Tiap hari tuh ya penuh tantangan. Kita jarang banget yang selesai syuting itu jam 11-an tuh, hampir jarang deh. Rata-rata jam 2, jam 3, bahkan kita pernah selesai syuting itu jam setengah 11 pagi. Pada film Sumpah Pocong di Sekolah ini memang menyajikan adegan-adegan yang menarik, kelucuan dari anak-anak yang bermain di sini juga memang bisa kita andalkan. Jadi merupakan hiburan yang menarik, baik bagi remaja maupun dewasa, atau semua umur bahkan bisa menyaksikan film ini. Oke, buat lo semua yang udah mulai merasa bosen sama horor yang horor gitu-gitu aja, lo harus nonton Sumpah Pocong di Sekolah. Karena apa? Karena ini horor yang berbau komedi. Lo belum pernah nonton kan? Dan juga film ini juga membawa pesan moral yang baik. Jadi yang ini bukan hanya sekedar film biasa. Dan juga gue berharap film ini bisa diterima oleh masyarakat luas. Buat semua pecinta film, Anda jangan lupa nonton Sumpah Pocong di Sekolah pada tanggal 12 Juni 2008 di seluruh jaringan Bioskop 21. Ini bukan sekolah biasa. Bukan karena sekolah ini punya asrama dan muridnya cowok semua. Tapi banyak juga arwah penasar. Terima hadiah ulang tahun dari gua sama Evan. Ini ulah kalian kan? Bukan. Ayo ngaku. Sumpah kami Pak, sumpah Pak. Sumpah Pocong, Pak. Ya tapi Sumpah Pocong itu resikonya nyawa, Mon. Kalau kita ngebohong, kita bakal ngalamin kejadian yang aneh-aneh, tau nggak? Evan nggak bohong, Mas. Di sekolah ini emang ada. Dan dia makin kalah. Ini pasti gara-gara kita ngelakuin Sumpah Pocong, tau nggak? Gue takut sendirian. Gue tanggung nih. Udah botak, telanjang.
kita nggak kalah setan juga. Permisi. Perkenalkan. Nama saya Abdul. Di sini di sana. Mon, gue takut, Mon. Ya habis mau gimana lagi?